Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu anggota PGRI dimanapun berada, dan khususnya Bapak Ibu anggota PGRI Cabang Kunir, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara bagaimana kita mendaftar di KTA Digital PGRI yang selama ini Bapak Ibu mungkin masih belum bisa masuk atau belum bisa mendaftar, eh, maka Bapak Ibu bisa mengikuti tutorial video yang saya bagikan ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang perlu disiapkan adalah Bapak Ibu harus menyiapkan ini dulu. Jadi yang perlu disiapkan itu adalah NPA PGRI lama jika ada di sini. Kemudian ada email aktif. Ingat, email aktif ini sebisa mungkin bukan email ID belajar nggih. Jadi email mungkin yang ada di HP kita supaya nanti kalau ada notifikasi kita bisa dengan mudah eh, melihat ataupun mengecek. Kemudian foto PGRI menggunakan batik PGRI background merah. Ini wajib ya. Ukuran filenya maksimal 250 kilobyte. Kemudian foto KTP ukuran maksimal 250 kilobyte juga. Ini untuk foto PGRI dan KTP berarti jelas eh, jenis filenya JPG nggih, dengan ukuran maksimal 250 kilobyte. Baik, langsung saja kalau kita mulai. Jadi kita mulai pertama bisa membuka apa saja. Ini kalau saya ini buka Chrome gitu ya. Kemudian kita ketikkan PGRI, kemudian enter. Nah, inilah yang paling atas inilah KTA Digital PGRI, web yang benar ya. Kita klik masuk. Nah, di sini Bapak Ibu tidak bisa langsung masuk karena kita belum mempunyai akun. Maka kalau tidak punya akun, maka kita wajib daftar dulu. Oke, so, seperti kita daftar dulu. Kita klik daftar. Nah, kemudian kita isi. Nah, kita isi. Ingat, di pertama ini ada email login. Tulis akun Gmail aktif, ya. Kemudian password loginnya juga harus ingat. Jadi email akun Gmail aktif ini yang biasa kita pakai di HP, tidak apa-apa. Ya. Jadi kita menggunakan itu, harap diingat kalau perlu dicatat supaya tidak lupa ya. Karena nanti ini kita gunakan untuk masuk ke akun KTA Digital BRI. Baik, akan saya isikan ini email saya yang aktif ya. Kemudian kita bisa mengisi eh, password di sini sebelah kanan. Ingat, untuk mengisi password harap berisi minimal satu angka dan satu huruf besar dan kecil. Ingat ya, ada huruf besar dan ada huruf kecil, kemudian ada minimal satu angka. Serta minimal nanti passwordnya itu harus ada 8 karakter atau bisa lebih. Ya. Harus besar kecil. Kita coba kita masukkan. Setelah kita isi ini, maka kita akan NPA lama. NPA lama ini kita bisa kalau kita punya KTA yang lama. Nah, mungkin seperti punya saya ini. Nah, ini ada KTA yang lama. Ini kita bisa memasukkan NPA yang lama ya. Ini kita masukkan dulu punya saya. Nah, ini NPA saya ya. NPA saya yang lama saya masukkan. Kalau panjangnya tidak ada atau lupa, tidak diisi juga tidak apa-apa. Kemudian nik juga harus dimasukkan sesuai dengan yang ada di KTP panjenengan, jangan sampai salah ya, karena nik ini penting sekali ini. Harus sesuai dengan di KTP nggih. Kemudian nama lengkap ini bisa kita masukkan dengan gelar. Misalnya seperti saya Erwin Trisna Barata SPD SD boleh. Kemudian tempat lahir seperti di KTP nggih. Tempat lahir, kemudian tanggal lahir silakan dimasukkan sesuai dengan tanggal lahir panjenengan. Kita bisa scroll ke atas ini untuk tahunnya, untuk tahun lahirnya. Ini kita bisa scroll ke atas. Kemudian jenis kelamin kita bisa ngisi di sini laki-laki atau perempuan, agama kita juga bisa ngeklik ya, scroll. Dan golongan darah, monggo bisa. Kalau tidak tahu ya tidak tahu gitu, misalnya tidak tahu. Kalau A ya A, B ya B atau O, mungkin kalau saya tidak tahu gitu ya.
Atau kalau saya ini sebenarnya karena belum cek juga lupa nih. Kemudian kode pos sesuai KTP kalau Kunir 67383, kemudian nomor HP yang ada di WA. Kemudian untuk alamat, nah ini alamat sesuai dengan yang ada di KTP. Nah, seperti ini ya, sesuai dengan di KTP. Kalau memang sudah dirasa sudah benar, maka kita lanjut ke tahap 2, klik selanjutnya. Kita ke tahap 2. Provinsi juga sama, kita isi, saya kira tinggal klik aja ke kabupaten kota. Berarti kalau kita ini adalah Lumajang, kemudian kecamatan atau cabang, kita klik di sini. Kalau kita Kunir, nggih. Kemudian desa kelurahannya. Ingat ini tempat tugas ya, sesuai tempat tugas, bukan 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 domisili, tapi tempat tugas. Maka kalau saya tempat tugasnya di Kunir Kidul, karena SDN Kunir Kidul 1. Kemudian nama instansi kita ketikkan. SDN Kunir Kidul 1 kalau saya. Kemudian alamat tempat tugas ini sesuai dengan alamat lembaga panjenengan. Nggih. Kemudian di sini ada pekerjaan. Kalau saya mungkin guru, kalau saya mungkin teman-teman lain ada terkait literasi, monggo kepala sekolah, monggo Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas ataupun yang lainnya. Kalau saya ini saya klik guru, kemudian pendidikan terakhir. Ingat jangan sampai ada yang terlewat nih, kalau terlewat nanti tidak bisa diklik di belakangnya. Pendidikan terakhir ini bisa monggo kalau saya S1, mungkin Bapak Ibu ada yang S2, S3, atau SMA, monggo silakan diklik. Kemudian status pegawai, di sini sudah lengkap. Ada SNPNS, ada SNP3K, ada honorer, ada GTY, ya, dan lain-lain. Mungkin kalau saya ini SNPNS atau mungkin teman-teman P3K monggo atau honorer monggo silakan diklik. Kemudian pangkat, pangkat ini sesuai kalau tidak ada, kalau tidak pangkat misalnya mungkin panjenengan masih honorer atau GHS bisa diklik atau bisa diketik tanda strip ya seperti perintah ini. Kalau saya bisa saya masukkan. Dengan tidak bisa diisi strip ya. Kemudian sertifikat pendidik, kalau memang ada silakan atau sudah diklik sudah kalau belum. Kemudian jenjang mengajar kalau ada yang TK, ada yang SD, kalau saya SD, ini. Mungkin ada yang SMP, SMA, monggo bisa diisi seperti ini. Kalau saya ini SD, MI. Kemudian mata pelajaran, kalau saya ini berarti kan guru kelas, nggih. Kalau panjenengan mungkin guru mata pelajaran silakan diisi. Kalau dirasa sudah selesai semuanya mengisi ini, maka kita lanjut ke tahap 3, klik selanjutnya. Nah, disinilah ini sesuai tadi yang saya jelaskan di awal lah. Kita harus menyiapkan foto PGRI dan foto KTP background foto PGRI background merah dan foto KTP ukuran maksimal 250. Oke. Nah, disinilah kita akan mengunggah nanti. Sekarang kita foto PGRI dulu. Nah, kita pilih file ya. Sudah saya siapkan di sini. Nah, ini foto saya menggunakan batik PGRI background merah. Kita klik. Ini ukurannya tidak boleh melebihi 250 kilobyte. Formatnya JPG atau JPG atau PNG boleh. Ya. Kemudian kita coba file KTP akan kita. Nah, ini KTP saya filenya. Oh, ternyata file terlalu besar, nggih. Maksimalnya 250 kilobyte. Maka kita harus kompres dulu. Oke, bagaimana caranya? Kalau saya langsung klik saja di sini tambah, kemudian kita klik kompres JPG itu ya, kompres JPG, kemudian kita enter. Kita coba menggunakan yang ini yang paling mudah ini, yang 11 zone ini. Oke, kita klik. Oke, kita pilih gambar, kita klik yang tadi, fotonya ada di mana. Nah, ini langsung kita tarik aja. Boleh, kita tarik aja ke sini. Nah, pilih gambar. Maka dia akan dikompres. Kalau sudah, langsung kita unduh saja. Maka di atas ini kita sudah punya KTP baru yang ukurannya sudah kecil ya. Nah, oke. Kita kembali lagi ke laman yang tadi. Ini bisa kita silang. Nah, oke. Sekarang kita unggah KTP kita tadi. Karena yang ini terlalu besar, maka saya klik yang download tadi, hasil yang download. Oke, kita coba. Oh, ternyata berhasil. Nih. Kalau sudah berhasil, maka kita lanjut ke tahap 4. Kita klik selanjutnya.
Ini cetak KTA biasa multi payment. Nah, ini sebenarnya ini tidak usah karena nanti kita nunggu approve saja ya. Kita cetak KTA boleh ya, kalau memang cetak smart card tidak usah juga tidak usah tidak apa-apa. Baru kita centang yang ini ya kewajiban ini. Setelah itu kita simpan dulu, diproses dia. Kalau sudah seperti ini, maka akan Anda berhasil mendaftar, silakan login menggunakan email dan password yang telah Anda buat tadi. Lah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa harus diingat email dan password yang tadi kita masukkan di awal tadi. Kita klik OK, nah, maka kita akan kembali ke halaman login. Baik Bapak Ibu, ini tampilan jika kita sudah melakukan registrasi. Coba kita masuk dulu ya. Dengan email dan password yang jenengan tadi masukkan di awal. Harus ingat nih, kita coba masuk dulu. Oke. Nah, ini nanti ada informasi seperti ini, Pak Ibu. Informasi akses atau login KTA Digital BGRI bisa dilakukan setelah diverifikasi admin kabupaten, kota atau cabang. Jadi artinya proses registrasi jenengan tadi sudah selesai sebenarnya. Kita tinggal menunggu approve dari admin BGRI Kabupaten Lumajang. Begitu nggak Pak Ibu? Ya? Nah, ini nggak apa-apa. Kalau seperti ini langsung kita klik OK saja. Nah, tampilannya seperti ini. Berarti kita masih belum di approve. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana tampilannya jika kita sudah di approve oleh admin kabupaten? Oke, seperti biasa kita langsung masuk ke Chrome ya, ke Chrome seperti yang awal. Kemudian kita ketik BGRI, enter, kemudian kita masuk ke KTA Digital BGRI. Kita menggunakan username dan password yang sudah kita daftarkan di awal tadi. Nih. Coba kita masuk bagaimana tampilannya kalau sudah di-approve oleh admin BGRI. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tampilannya sudah kita bisa masuk, kita bisa login ya. Di sini kalau saya perbesar, nah ini saya sudah mempunyai kartu yang baru ya, KTA dan NPA-nya ini berubah Bapak Ibu, semuanya akan baru nanti. Kemudian di sini ada keterangan status pendaftaran terverifikasi, artinya pendaftaran kita sudah oke. Tinggal status keanggotaan. Kenapa kok tidak aktif? Karena nanti pengaktifannya ini akan serentak di Januari 2026 oleh pengurus provinsi. Nggih, jadi nanti serentak ini akan diaktifkan tahun Januari, bulan Januari tahun 2026. Begitu Bapak Ibu. Nggih. Nah, apa saja menu nanti jika kita sudah di-approve oleh kabupaten? Di sini kita bisa melihat data kita. Nah, kalau kita klik mungkin di sini bisa kelihatan ya, ada foto, kemudian ada barcode juga ya, lengkap. Kemudian kita juga misalnya ada data yang masih belum lengkap atau belum belum benar ya, belum benar kita bisa mengubah data di sini. Bahkan kita bisa mengunduh KTA. Itu Bapak Ibu. Jadi intinya kalau sudah sampai sini berarti sudah aman gitu. Tinggal tinggal menunggu approve dari provinsi yaitu Januari 2026. Baik Bapak Ibu, itu sementara dari saya tentang bagaimana registrasi di KTA Digital BGRI yang terbaru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.